bukannya melanjutkan untuk keluar, mereka ini malah noleh ke arah lukisan itu seakan-akan terhipnotis dengan kata-kata Ibu Ratni. Setelah melihat sosok itu, si Dimas langsung balik badan dan langsung menuju keluar. Ketika dia mau keluar, ternyata pintunya itu dikunci. Tolong, 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 kata si Dimas. Di situ si Dimas ini mikir, apakah ini adalah waktu-waktu terakhirku? Apakah aku mati dengan cara seperti ini? Halo brother dan sisterku semuanya, kembali lagi ya geng di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Nah, seperti biasa kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih geng. Menurut gua cerita horor kali ini bener-bener seru geng. Soalnya alur ceritanya itu banyak banget plot twistnya. Pokoknya gue bener-bener excited untuk menceritain cerita horor kali ini karena menurut gue bener-bener seru abis dah. Buat kalian yang penasaran gimana keseruan videonya, ya udah deh langsung aja ke zona hitam. Zona hitam di mari. Kalau kaget, jangan lari. Jadi cerita ini diceritakan oleh seseorang yang kita samarin aja namanya. Kita sebut aja namanya ini si Dimas. Pada saat itu, si Dimas ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Bisa dibilang gak beberapa lama lagi si Dimas ini bakal lulus. Tapi dia harus menghadapi ujian dulu tuh dan juga harus belajar lebih serius lagi. Karena itulah guru yang ada di sekolahan Dimas meminta siswa-siswanya agar belajar langsung dari buku piket. Nah, jadi pak gurunya ini minta mereka buat belajar langsung dari buku paketnya itu. Jadi biar pelajarannya ini lebih efektif lah. Pada saat pembagian buku paket, si Dimas dan satu temennya lagi yang bernama si Joko, mereka nggak hadir. Entah karena sakit atau berhalangan. Ya, yang jelas pada hari itu mereka nggak dapet buku paket itu. Dan perlu diketahui juga, pembagian buku paket itu udah dijadwalkan. Misalnya nih, hari Senin kelas A dulu, hari Selasa kelas B, hari Rabu kelas C. Jadi udah hari-harinya itu udah ditentukan. Jadi ya ketimbang nunggu dibagikan lagi, tapi ya masih lama waktunya, akhirnya mereka ini inisiatif untuk ngambil dari perpustakaannya langsung. Jok, lu belum ngambil buku paket kan? Besok deh kita ngambil barengan. Tapi datangnya lebih awal ya, biar gak ngantri. Oke, siap mas. Besok gua jamin orang belum dateng kita udah sampai. Dih, so iye lo. Malam itu mereka berdua udah kontek-kontekan biar besok itu datangnya lebih pagi dengan tujuan biar untuk ngambil bukunya itu nggak desak-desakan lagi sama siswa lain. Dan besoknya itu bener banget geng. Ternyata setengah 6 itu mereka udah sampai. Saat itu keadaan sekolah masih bener-bener sepi. Dan tentunya ruangan perpustakaannya itu masih dikunci. Ya udah tuh mereka berdua pun duduk di depan perpustakaan sambil menunggu Ibu Ratni. Jadi Ibu Ratni itu adalah bisa dibilang kayak penjaga perpustakaan itu geng. Ngobrol-ngobrol lah mereka berdua di situ. Kebetulan mereka ini kan di depan perpustakaan tuh. Nah di sini si Dimas itu baru inget pak, kalau bahwasanya dalam perpustakaan itu ada sebuah lukisan yang misterius. Kok lu tahu nggak? Tuh di dalam perpustakaan tuh di rak paling belakang ada sebuah lukisan yang misterius. Oh, lukisan wanita itu ya? Iya. Emang lu tahu? Iya gua tahu mah itu, kata si Joko. Setelah itu, si Joko pun menceritakan tentang lukisan wanita misterius itu. Nah, cerita ini tuh terjadi di tahun 1979. Dulu, katanya orang yang ada di lukisan misterius itu bunuh diri. Bentar. Lu tahu dari mana sih? Kata si Dimas. Nah, jadi
orang tua gua kan sekolah di sini juga, makanya gua tahu. Dan kebetulan orang tua gua satu angkatan sama cewek itu. Tapi kok jarang banget orang yang menceritakan tentang bunuh dirinya wanita ini. Katanya sih, dulu ada yang pernah nyoba ceritain di FB tentang kasus kematiannya wanita ini. Malamnya yang nyeritain itu akhirnya meninggal kecelakaan. Makanya karena itu nggak ada yang berani nyeritain wanita itu. Mereka benar-benar fokus ngobrolnya di situ. Sampai-sampai mereka nggak sadar tiba-tiba Bu Ratni ini udah ada di samping mereka. Sejak kapan kalian ada di sini? Ini kan masih pagi, dan juga pelajaran masuk sekitaran jam 7.15. Oh, ini Bu, kami pengen ngembaliin dan juga ngambil buku paket yang baru. Oh alah, ya udah deh, bentar ibu bukain ya perpustakaannya. Di situ kemudian si Ibu Ratni ini ngambil kunci dari tasnya dan ngebukain tuh pintu perpustakaannya. Tret. Setelah pintu perpustakaan dibuka, Ibu Ratni pun mempersilahkan mereka untuk masuk. "Ya nak, buruan masuk." "Oke Bu," kata mereka. Masuklah mereka di situ. Nah, ketika dalam perpustakaan itu, si Ibu Ratni ini tiba-tiba ngomong. Kalian itu rajin banget ya. Jarang loh ibu ngeliat siswa kayak kalian. "Oh enggak kok Bu, ini kami kebetulan aja. Kami sengaja datang lebih awal biar kami nggak desak-desakan ngambil buku paketnya nanti." Gitu. Dulu ibu juga punya temen loh yang rajin banget ke perpustakaannya. Tapi itu udah lama banget, sekitar tahun 1979. Klip. Di situ mereka kaget. Si Dimas ini langsung pikirannya, "Hah? 1979? Kayak ada yang aneh gak sih?" Sebenarnya sih keanehan itu nggak cuman itu. Setahu mereka, si Ibu Ratni itu tipikal wanita yang cuek. Ya bisa dibilang nggak banyak ngomong. Tapi di hari ini si Ibu Ratni itu seakan-akan kayak orang yang berbeda. Tiba-tiba kayak ceria aja, tiba-tiba suka ngomong, suka curhat. Dan itu benar-benar beda dengan Ibu Ratni yang biasanya. Tapi di situ si Dimas mencoba berpikir positif aja. Mungkin moodnya lagi baik kali. Untuk menghargai si Ibu Ratni yang curhat, si Dimas pun kembali bertanya, "Emang temen ibu sekarang di mana?" Dia udah lulus sih kalau sekarang, tapi dia ada di sini kok. Saat itu, pikiran mereka ini udah kacau dari 1979 dan juga dia ada di sini. Kayaknya kalian juga ngeh ya siapa yang disebut sama Ibu Ratni ini. Di situ mereka nggak ngelanjutin pembicaraan dan mereka berdua ini langsung ngambil buku yang mereka perlukan. Di situ si Dimas buru-buru tuh ngambil bukunya. Ketika udah mau keluar, si Dimas ini baru sadar satu lagi bukunya ketinggalan dan belum diambil. Dan letak bukunya itu ada di rak belakang, tepat di dekat lukisan wanita misterius itu. Asem lah, ketinggalan satu lagi, kata si Dimas. Si Dimas pun buru-buru tuh ngambil bukunya. Si Dimas ini dengan perasaan was-was kan gitu. Kayaknya aman deh. Ketika dia mau ngambil bukunya, si Joko ini tiba-tiba datang. Mas. Itu tuh, coba lihat tuh. Lukisannya serem banget kan? Dalam hati Dimas ini kan, buset nih anak. Udah tahu gua takut, mana dibikin takut lagi. Gua bacok juga lu. Belum sempat si Dimas ini ngomong, tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan kehadiran Ibu Ratni yang tiba-tiba ada di samping mereka. "Kalian lagi ngebahas lukisan itu ya?" kata Ibu Ratni. Si Joko nyelutup ngomong, "Enggak Bu, saya taunya dia itu cuman temen angkatan dari ibu saya doang. Ibu kamu namanya Bunga ya?" "Hah? Kok ibu tahu sih?" kata Joko. "Iya, kan ibu satu angkatan sama ibu kamu, jadi ibu tahu lah. Terus ibu kamu tahu apa lagi tentang ibu?" Kalian sadar gak dengan kata-kata si Ibu Ratni ini? Tadi kan mereka ngebahas lukisan wanita misterius itu. Tiba-tiba kata Ibu Ratni ini, "Kalian tahu apa lagi tentang ibu?" Ya jelas-jelas kan mereka ngebahas lukisan itu. Kok malah nanyanya tahu apa lagi tentang Ibu Ratni? Kan gak logis di situ. Si Dimas yang sadar langsung narik tangan si Joko. "Ya udah kita buru-buru yuk keluar." Ketika mereka berbalik badan dan mau keluar, si Ibu Ratni ini ngomong lagi, "Kok kalian kayak ketakutan gitu? Bukannya kalian tadi di luar serius banget ngomongin ibu? Coba deh kalian lihat, cantik gak ibu lagi muda?" Bukannya melanjutkan untuk keluar,
mereka ini malah noleh ke arah lukisan itu seakan-akan terhipnotis dengan kata-kata Ibu Ratni. Ketika mereka melihat lukisan itu, mata wanita yang ada di lukisan itu juga sedang menatap mereka balik dengan tatapan yang dingin dan juga menyeramkan. Tak sampai di situ aja, Bu Ratni ini ngomong lagi. Coba deh kalian bandingkan, lebih cantik mana ibu waktu muda atau ibu sekarang? Dan tiba-tiba lagi Pak, mereka ini nurut-nurut aja. Ya bisa dibilang seakan-akan terhipnotis. Mereka kemudian ngeliat ke arah Ibu Ratni. Di situ ternyata bukan Ibu Ratni. Di situ mereka melihat sosok wanita yang dimana lehernya itu udah kayak patah total, kayak gitu geng. Dan juga dengan keadaan wajah yang hancur, terus mata sama hidungnya itu mengeluarkan darah yang segar. Mereka benar-benar kaget dan pingsan di situ. Nah, singkat cerita, sadar-sadarnya mereka ini ternyata sudah di ruangan UKS. Di ruangan UKS itu ada Pak Guru dan juga beberapa karyawan atau petugas yang ada di sana. Ketika si Dimas ini sadar, ternyata di sampingnya itu sudah ada Joko yang terbaring. Artinya Joko ini juga pingsan. Si Pak Guru ini langsung nanya, "Kamu kenapa?" Di situ si Dimas nyoba mulihin kesadarannya dulu. "Emangnya aku tadi kenapa?" "Aku pingsan ya," kata Dimas. "Kalian tadi ditemukan sama Ibu Ratni ketika Ibu Ratni masuk ke dalam perpustakaan. Di situ Ibu Ratni melihat kalian sudah menyobek-nyobek buku yang ada di perpustakaan." Bisa diambil kesimpulannya, geng ya. Kalau sebenarnya Ibu Ratni itu ketika buka perpustakaan langsung ketemu sama mereka, yang artinya mereka itu sudah ada sebelum Ibu Ratni masuk ke dalam perpustakaan. Artinya mereka itu bisa masuk perpustakaan lewat mana? Sedangkan perpustakaannya pada saat itu masih terkunci. "Oh, gitu ya," kata si Dimas. Sebenarnya si Dimas ini mau ngeceritain, tapi ketika dia mengingat-ingat lagi, dia jadi ketakutan. Akhirnya dia memutusin buat gak ngeceritain hal itu. Gak apa-apa Pak, saya juga nggak tahu tadi, mungkin kayak kesurupan." Di situ si Dimas tidak menceritakan kejadian yang terjadi sebenarnya. Keesokan harinya, si Dimas sama si Joko ini nggak masuk kelas selama 2 hari. Dan di hari selanjutnya, ketika mereka belajar, mereka benar-benar sulit untuk menerima dan memahami materi. Karena pada saat itu mereka masih belum mendapatkan buku piket tadi. Di situ Pak Guru memerintahkan mereka untuk mengambil kembali buku paketnya. "Ya udahlah, ambil aja buku paketnya biar kalian belajarnya bisa lebih enak." Jujur, si Dimas sama si Joko ini sebenarnya masih trauma. Tapi ya mau gimana lagi. Berangkatlah si Dimas dan si Joko ke perpustakaan. Mereka mikirnya ya mungkin sekarang udah istirahat dan juga pasti orang udah banyak di perpustakaan. Setidaknya hal itu mengurangi rasa takut mereka. Ketika sampai di perpustakaan, mereka nggak banyak mikir, mereka langsung ngambil bukunya. Dan ketika bukunya sudah terkumpul, mereka langsung ke depan. Sesampainya di meja depan, di situ Ibu Ratni ngasih mereka formulir. "Kalian dari kelas mana?" "Ini Bu, kami dari kelas C." "Oh, kelas C ini." Karena melihat perilaku Ibu Ratni yang cuek, dalam hati mereka, "Oh ini aman nih, ini pasti Ibu Ratni yang asli." Karena ya emang pada dasarnya Ibu Ratni emang cuek. Setelah dikasih formulir tadi, Ibu Ratni meminta mereka untuk mendatangani sebagai bukti peminjaman buku itu. Jadi dalam formulir itu ada nama-nama mereka masing-masing kelasnya. Di situ si Dimas dulu nih, dia nyariin namanya tuh. Nah ketika dia nyariin namanya, dia itu nggak sengaja ngelihat ada nama Ruhi. Seingat-ingat dia, di kelas mereka itu nggak ada yang namanya Ruhi. Ya udah deh, bodo amat kata mereka kan. Yang penting cepat tanda tanganin, cepat keluar. Setelah itu giliran si Joko. Si Joko pun melihat hal yang sama, tapi mereka udah bodo amat lah. Yang penting udah cepet-cepet aja. Udah selesai nih kan tanda tangan. Ketika nyerahin formulir, tiba-tiba bruk, suara benda terjatuh di rak belakang. Setelah dilihat, ternyata itu adalah lukisan wanita misterius. Bu Ratni yang melihat hal itu langsung merintahkan mereka, "Itu tuh, ambil tuh, letakin di meja atau langsung tempel aja di dinding." Jujur di sini mereka benar-benar takut untuk berhadapan dengan lukisan itu lagi. Tapi mereka juga takut dimarahi sama Bu Ratni. Akhirnya mereka pun terpaksa untuk ngebenerin lukisan itu. Si Dimas kemudian buru-buru tuh ambil dan langsung nempelin lukisan itu. Nah, di sini nih, ketika si Dimas berpaling badan, tiba-tiba suasana kelas yang awalnya ramai
tiba-tiba berubah menjadi sepi dan senyap. Dan di situ hanya ada dia sendirian. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara wanita yang menangis di sebuah ruangan yang ada di perpustakaan tersebut. Ya kayak ruangan kecil untuk istirahat lah. Entah kenapa, apa yang dipikirkan Dimas ini, dia pengen nyari tahu apa yang terjadi dengan suara itu. Ketika si Dimas membuka ruangan itu, dia melihat sosok wanita yang sedang gantung diri. Setelah melihat sosok itu, si Dimas langsung balik badan dan langsung menuju keluar. Ketika dia mau keluar, ternyata pintunya itu dikunci. Tolong, 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 kata si Dimas. Di saat Dimas minta tolong, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Ternyata itu adalah wanita yang gantung diri tadi mendekati dia. Wanita tersebut semakin dekat, dekat, dan dekat. Wanita itu kemudian memegangi tangan Dimas. Nah, di situ, ketika wanita itu memegang tangan Dimas, Dimas ini seakan-akan tidak bisa bernapas. Udah gemeteran, tambah lagi nggak bisa napas. Di situ si Dimas mau pingsan tapi juga nggak bisa pingsan. Di situ si Dimas ini mikir, apakah ini adalah waktu-waktu terakhirku? Apakah aku mati dengan cara seperti ini? Wanita itu terus memegangi si Dimas. Sampai akhirnya karena mungkin sudah sesak napas, si Dimas ini tiba-tiba pingsan. Setelah itu si Dimas ini mendengar suara sayup-sayup azan. Tiba-tiba matanya ini kayak terbuka gitu pak, kayak cahaya-cahaya nerawang gitu. Ketika dia buka matanya, ternyata di situ sudah banyak sekali orang yang sedang melingkari dia. Orang yang sudah ngeliatin Dimas ini. Di sana ada Pak Gusti, guru agama mereka, terus juga teman-temannya si Dimas. Alhamdulillah, syukur kamu udah sadar, kata Pak Gusti. Pak, emangnya saya tadi kenapa, kata si Dimas. Dari kesaksian si Joko, setelah Dimas ngebenerin lukisan tadi, ketika dia balik badan, itu dia langsung nyekik temennya si Joko tadi. Gak ada pak, aku gak ada nyekik Joko, kata si Dimas. Di situ si Dimas nyeritainnya sambil nangis-nangis geng, walaupun dia ini sebenarnya cowok. Jadi gini loh pak, kata si Dimas. Akhirnya Dimas menceritakan apa yang telah terjadi. Dari yang awalnya dia ketemu Bu Ratni palsu tadi, terus juga ngelihat sosok itu, dan lain-lainnya. Di situ respon dari Pak Gusti ini kayak biasa aja, seakan-akan hal tersebut kayak hal yang udah lumrah. Oh gitu ya, kata Pak Gusti. Emangnya kenapa sih pak, kata mereka. Nah disinilah akhirnya Pak Gusti itu nyeritain asal usul dari lukisan itu. Jadi dulu itu sekolah pernah digemparkan dengan kabar bunuh dirinya seorang siswi. Siswi tersebut bernama Ruhi. Setelah dicari tahu, usut punya usut, ternyata Ruhi ini bunuh diri dikarenakan dia itu sering dibully, sering dipalakin teman-temannya, sering dilecehkan juga. Pokoknya hal-hal yang buruk itu terjadi sama Ruhi. Mungkin karena hal itulah si Ruhi ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kematiannya si Ruhi ini, sekolah ini tiba-tiba yang awalnya biasa-biasa aja sering mengalami gangguan seperti kayak kesurupan, melihat sosok Ruhi yang ada di perpustakaan, sampai-sampai mereka ini kayak kesurupannya itu gak cuma sekali dua kali, tapi sampai kesurupan massal. Jadi bisa dibilang sekolahan mereka ini udah gak kondusif lagi sejak si Ruhi meninggal. Seiring berjalannya waktu, gangguan Ruhi ini gak berhenti juga, sampai akhirnya ada kepala sekolah yang baru. Beliau ini memberi usulan agar mereka meletakkan foto si Ruhi itu di perpustakaan, karena mereka sering melihat sosok itu di perpustakaan kan, dengan harapan yang awalnya tadi mereka ngejelek-jelekin Ruhi, juga ngehina-hina Ruhi, dengan cara mengabadikan fotonya di sebuah perpustakaan itu, dan juga dengan harapan cerita si Ruhi ini gak terjadi lagi di kemudian harinya. Tak lupa juga di situ mereka mendoakan Ruhi ini. Dan akhirnya setelah itu si Ruhi ini udah gak ngegangguin siswa-siswa yang ada di sana lagi. Jadi itulah alasannya mengapa foto itu ada di perpustakaan. Nah terus yang anehnya kan si Ruhi ini udah gak ngeganggu siswa atau siswi yang ada di sana, tapi kok si Dimas ini malah kena batunya. Apa salahnya? Setelah itu Pak Gusti megang tangan si Dimas. Dia ngomong, sepenglihatan saya, salah satu keluarga kamu adalah orang yang pernah ngebully si Ruhi waktu dia hidup. Dan juga itu dikarenakan kalian ngomongin dia lagi di depan tempat dimana dia meninggal. Aduh, terus saya harus gimana dong, kata si Dimas.
Jadi gini deh, mending kamu bacain surah Al-Fatihah, bacain surah-surah yang kamu bisa dan kirim hadiahkan untuk si Ruhi. Dengan tujuan semoga Ruhi tadi memaafkan kamu dan Tuhan mengampuni kamu. Akhirnya di situ si Dimas ditemani Pak Gusti ke perpustakaan. Dia minta maaf banget kalau seandainya ada kata-kata yang ngehina ataupun apalah. Setelah itu dia ngirimin kayak surat Al-Fatihah, didoakan juga ke Ruhinya. Alhamdulillahnya setelah dia mendoakan itu, suasana perpustakaan yang awalnya pengap tiba-tiba menjadi plong. Syukurnya sekarang udah rasanya lebih tenang, kata si Dimas. Dan di hari-hari setelahnya, syukurnya si Dimas ini udah gak ada lagi nih nemuin kejanggalan-kejanggalan ataupun gangguan. Ya mungkin ceritanya udah sampai di sini dulu ya. Seperti biasa, gue disclaimer dulu, ini adalah cerita dari orang lain yang gue nggak tahu ini bener atau enggaknya. Yang pasti dari sebuah cerita itu pasti akan menimbulkan sebuah intisari. Jadi mungkin intisari dari cerita ini adalah janganlah kalian itu kayak semena-mena untuk ngebully orang lain. Hanya karena kamu itu merasa berada di atas mereka, kamu dengan mudahnya mencela mereka kayak gini, menganggap mereka itu rendah. Lidah ini nggak akan pernah bisa menyakiti fisik seseorang, tapi dari lidah ini akan membuat hati seseorang terluka. Yang dimana ketika seseorang itu udah sakit hati, kita nggak akan tahu hal apa yang akan dilakukannya. Oke deh, dan ya makasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton video aku selanjutnya. Sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan selalu menunggu mereka bagi orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kalian gak akan ketemu aku lagi beb kalau kalian gak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau, izin pamit, wacau.